Puji nama Tuhan. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategori ministry ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kaulah kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya. Bawa hati kami melekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dimanapun berada, pada kesempatan ini kita boleh belajar tentang pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, kita mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk memahami Alkitab, kami boleh belajar apapun yang Engkau perintahkan untuk kami Tuhan.
Kami percaya Engkau yang baik. Engkau selalu memberikan pemahaman supaya kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai dan kami mau mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh belajar ya. Salah satu yang kita pelajari adalah dari Rasul Paulus. Rasul Paulus, kita tahu bahwa sebelum dia menjadi rasul, dia banyak sekali orang ilmuwan yang sukses. Tetapi pada waktu Rasul Paulus ini menjadi rasul, maka Tuhan bekerja dengan baik sekali pada dirinya. Bahkan setiap apapun yang diperintahkan Tuhan selalu dikerjakan. Pelajaran hari ini kita mau belajar bagaimana suatu teladan dari Rasul Paulus. Kita mau lihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Pelajaran hari ini kita mau belajar apa sih yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menyatakan begini, sebab itu kami tidak tawar, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari. Judul firman Tuhan pada sore hari ini kita belajar mengenai jangan tawar hati. Kehidupan manusia pasti mengalami banyak hal. Apakah itu suka atau duka. Kemudian apa yang dirasakan itu yang menjadi beban. Nah, di dalam tawar hati, di dalam kamus KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata di dalam arti tawar hati itu ada 99 arti. Tetapi kita tidak membahas itu semua. Ada beberapa tawar hati yang mengatakan adanya penakut, kemudian ada pengecut, bernyali kecil, khawatir, ragu-ragu, kecut hati, licik, pemalu, pencemas, sungkan, syah, bimbang, ciut hati atau ciut pikiran, was-was, kecewa, curiga, gamang, gelisah, gentar, kemudian sakit hati, dan sebagainya. Itu tawar hati. Kalau seseorang mengalami tawar hati, berarti ada luka dalam dirinya. Rasul Paulus di dalam pelayanannya itu selalu mengalami banyak tantangan. Rasul Paulus menerima cacian, Rasul Paulus menerima hinaan. Tetapi pelayanannya itu penuh dengan kekuatan dari Roh Kudus. Pelayanannya selalu menghasilkan pelayanan yang terbaik, meskipun banyak orang-orang yang kurang percaya. Banyak orang-orang yang menjadi ragu, banyak orang yang memberikan dia sebagai seorang yang berbohong. Tetapi Rasul Paulus berhasil dalam pelayanannya. Meskipun dalam pekerjaannya seringkali banyak dicaci. Kejadian ini, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Ya, Kisah Para Rasul pasal 18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, tapi kami tidak baca semua ya. Nah, di dalam perikop ini, Paulus di Korintus. Tadi kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Nah, asal mula kenapa Paulus membicarakan ini di Korintus, di pasal Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma
Paulus singgah di rumah itu. Ayat yang ketiga, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ayat yang keempat, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang ke Makedonia, Paulus dengan sepenuh dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, di sini dikatakan bahwa di Korintus, Paulus itu memberitakan firman. Paulus memberitakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Pada waktu Paulus menerima pekerjaan ini, Paulus dibuat dalam suatu perjalanan ke Damsyik mengalami suatu kecelakaan, di mana Tuhan memanggil Paulus untuk bekerja. Dan Paulus selalu bekerja untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Paulus tahu bahwa orang-orang Yahudi dan Yunani pasti merindukan seorang penyelamat, seorang raja. Menginginkan adanya raja yang dijanjikan oleh kitab-kitab perjanjian lama atau kitab Taurat. Bahwa orang Israel akan mendapatkan suatu raja. Tetapi Paulus tahu dengan pemikiran, dengan intelijen yang tinggi, maka Paulus tidak memberitakan Yesus sebagai raja, tetapi dia sebagai Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 7, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Paulus memberitakan firman Tuhan. Paulus tinggal di Korintus itu kurang lebih 1,5 tahun. Pada waktu Paulus ini berbicara di Korintus, maka Paulus ini bisa memberikan kesaksian banyak. Bahkan Paulus itu menguatkan orang-orang Korintus. Tadi di ayatnya kita sudah baca bahwa janganlah kamu tawar hati. Manusia batinia ini merosot, tetapi manusia rohani itu selalu meningkat. Makanya Paulus mengajarkan bahwa Tuhan itu selalu bekerja dalam dirinya. Dalam suratan Korintus, ya baik 1 Korintus maupun 2 Korintus, semua tulisan Paulus menyatakan memberikan nasihat pengajaran. Kita mau lihat apa sih pengajaran atau apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita mau lihat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan semua orang-orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Karena kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ini merupakan suatu kejadian di mana Paulus itu memberitakan, selalu memberikan nasihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pada waktu Paulus ini memberitakan firman Tuhan, tadi kita sudah baca di Kisah Para Rasul, pasal 18, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, dicatatkan bahwa banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang mencerca, banyak orang yang menyesahkan. Bahkan Paulus pun ditangkap beberapa kali di hadapan para pembesar, baik Agripa, baik yang lain. Nah, di situ Paulus menyatakan bahwa dirinya boleh disesah. Firman Tuhan yang seperti Paulus
sampaikan kepada jemaat bahwa Yesus mati itu untuk menderita bagi semua orang. Paulus pun merasakan menderita untuk Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasakan bahwa kita menderita bersama-sama dengan Kristus? Paulus memberikan peringatan kepada jemaat, jangan tawar hati. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita boleh menjadi orang yang kuat. Orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Bapak, Ibu berada. Pelajaran ini merupakan pelajaran yang terbaik. Dalam kehidupan ini banyak sekali kita mengalami kejadian-kejadian yang seperti Paulus rasakan. Mungkin kita tidak mengalami penyesahan, mungkin kita mengalami adanya kejauhan, teman-teman kita menjauhi kita, atau mungkin orang-orang yang kurang percaya kepada kita. Bahkan banyak sekali yang kita rasakan. Mungkin dalam keadaan pandemi ini kita merasa jauh. Hati kita mulai menjadi bimbang, kemudian menjadi tawar hati. Tapi ingat, Tuhan itu masih beserta dengan kita. Paulus pun sudah menceritakan kepada jemaat di Korintus, janganlah tawar. Janganlah tawar. Manusia batinia boleh menjadi lebih tinggi. Ya, maaf kalau saya boleh katakan, kita mau lihat lagi 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat tadi. Saya ulang lagi ya. 2 Korintus pasal yang keempat dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui. Ya, manusia batinia kami diperbarui. Masa-masa ini menjadikan masa kita belajar seperti Paulus. Masa-masa ini kita boleh merenungkan apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, jangan tawar hati. Jangan kecewa. Jangan takut. Jangan gelisah. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita belajar. Kasih-Nya tidak pernah mengecewakan. Kasih-Nya selalu memberikan kepada kita sukacita. Bahkan kasih Kristus itu membebat hati kita yang terluka. Supaya apa? Supaya hati kita ini sembuh. Pelajaran yang kita terima hari ini adalah Paulus dengan iman itu percaya kepada Kristus. Kita mau lihat lagi ya di 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadap kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Rasul Paulus belajar memberikan semangat kepada jemaat. Demikian juga kita. Kita pun dengan iman, sekali lagi di ayat yang ke-13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Perkataan iman yang harus kita ucapkan. Perkataan iman ini menjadi kekuatan buat kita. Kalau Bapak Ibu, mungkin maaf kalau saya berkata, aduh mati aku, aduh susah. Jangan. Perkatakan dengan yang baik, puji Tuhan, saya berhasil. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Nah, itu yang dikatakan. Bahkan Paulus dikatakan di ayat yang 16, sebab kami tidak tawar, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hati kita akan dibaharui. Kalau kita belajar sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, maka Tuhan itu akan menyertai kita. Paulus pun juga disertai Tuhan. Bahkan Paulus itu dikatakan, kita mau lihat kenapa Paulus disertai. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18,
Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-9. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Ayat 10, "Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah atau menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Tuhan sudah memberikan jawaban kepada Paulus. Ayat ini kita pindahkan dalam kehidupan kita. Kalau boleh dikatakan di ayat 9, "Janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan janganlah diam. Sebab aku menyertai engkau." Aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ini Rasul Paulus selalu disertai dengan iman. Maka dikatakan di sini, tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab umatku di kota ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, percaya Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Yang pertama tadi dikatakan Paulus dengan percaya, dengan iman. Yang kedua, kenapa Paulus mau memberitakan firman Tuhan? Yang kedua adalah semangat Paulus yang berkobar-kobar. Ya, dia selalu memberitakan firman Tuhan dengan berkobar-kobar. Meskipun ada aniaya, ancaman, dia rela menyerahkan tubuhnya. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ya, tadi yang kita sudah baca, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, "Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari." Ini semangat Paulus. Meskipun manusia batin, maksud saya manusia lahiriah ini selalu merosot. Paulus disesah, Paulus dianiaya, Paulus banyak melakukan sesuatu yang kurang berkenan menurut orang-orang. Tetapi Paulus menyatakan, inilah Tuhan selalu menyertai. Manusia batinia itu selalu meningkat. Nah, semangat Paulus itu akan menjadikan semangat kita kalau kita tetap di dalam Tuhan. Semangatnya Paulus itu selalu ada. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa. Setiap hari jangan tawar hati. Setiap hari kita percaya. Setiap hari kita menjadikan diri kita, bolehlah manusia lahiriah ini semakin merosot, tetapi batinia kita di hadapan Tuhan semakin meningkat. Yang ketiga yang kita dapat pelajaran adalah adanya harapan kekal di atas segalanya. Di ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal." Rasul Paulus percaya bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak seberapa kalau Allah akan menyertai Paulus. Demikian juga kehidupan kita. Manusia lahir kita boleh merosot, tetapi kita ada harapan bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak seberapa. Tetapi ada yang kekal di surga sana. Paulus yakin bahwa yang kekal itu akan menanti dia. Demikian juga dalam kehidupan kita di dunia ini, kita punya harapan bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal. Kalau kita masih tawar hati, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kita mungkin kecewa, putus asa, tidak mau, dan sebagainya. Tetapi marilah kita mau tetap semangat seperti Paulus ini. Paulus ini memberikan inspirasi buat kita supaya kita ini tetap semangat. Firman Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Paulus dalam pengkabaran Injilnya selalu percaya. Pertama adanya iman, yang keduanya adanya semangat yang dilakukan. Yang ketiga adanya harapan di masa depan, yaitu kehidupan kekal.
Demikian juga kehidupan kita boleh belajar dengan iman. Kita boleh melakukan pekerjaan. Sekali lagi, Bapak Ibu, jangan tawar hati. Jangan kecewa. Jangan benci. Semua lakukan untuk Tuhan. Meskipun dalam kehidupan ini seringkali kita tidak dianggap. Kita merasa hina, merasa apapun. Tapi percaya, kita penuh semangat. Dengan semangat kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, kami boleh belajar firman-Mu tentang Paulus Tuhan yang selalu menjalankan pekerjaannya semua untuk Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya pelajaran ini boleh selalu mengingatkan kami. Penderitaan Paulus dirasakan tidak seberapa oleh Paulus, tetapi Paulus merasakan bahwa akan datang adanya kehidupan yang kekal. Demikian juga kami Tuhan, kami merasakan penderitaan ini adalah penderitaan biasa. Firman-Mu sudah menyatakan bahwa percobaan ini adalah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Tapi kami percaya Engkau selalu menyertai, Engkau boleh menjadikan semangat. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah. Engkau berkati kami semua Tuhan, Engkau sertai kami, supaya kehidupan kami ini boleh menjadi buah-buah yang manis di hadapan semua orang. Terima kasih Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.